semua, selamat datang kembali di channel gua. Ya, mungkin setelah beberapa episode lalu, ya, gua lihat ada beberapa yang memang sudah nonton dan enjoy sama video gua. Tapi jangan lupa, buat yang belum subscribe, tekan loncengnya, tekan jempolnya, tekan subscribe-nya. Oke, kali ini kita mau bahas ya, gue mau share juga beberapa pengalaman gue mengenai punya anak. Ini bagi pasangan-pasangan muda yang memang berencana punya anak, ya sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan. Yuk dengerin share gue di official gue kali ini. Oke. Punya anak, semua pasangan pasti memimpikan yang namanya punya anak. Ya mungkin ada beberapa juga yang nggak pengen punya anak, ada gitu. Tapi apa sih yang perlu kita siapin? Apa sih yang perlu diri kita siapkan gitu ya dalam hal punya anak? Berikut tips dan trik ala gua. Yang pertama tentunya yang pertama adalah punya istri atau punya suami dulu, ya. Menikah dulu, ya. Jangan belum menikah tahu-tahu udah punya anak, ya. Tolong. Banyak sekali pasangan-pasangan di luar nikah yang udah punya anak, ya. Atau mungkin married by accident. Itu tentunya nggak pengen gitulah ya kejadian-kejadian seperti itu, ya kan. Khususnya mungkin yang masih usia kuliah ya kan, atau masih bahkan usia sekolah, ya jangan gitu ya, tolong. Ya pastiin dulu bahwa kalian punya istri atau punya suami, ya itu. Dan pastikan juga bahwa kalian sudah menikah untuk bisa baru boleh punya anak, ya tentunya. Mungkin semua udah pernah tahu ya bahwa untuk punya anak harus berhubungan intim atau seks lah ya, berhubungan intim lah gitu. Berhubungan intim itu hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami istri. Jadi tips yang pertama adalah pastikan sudah menikah. Oke, kalian pasti sudah pernah ngerti semua itu. Yang selanjutnya, tips yang kedua. Apabila pasangan muda ingin punya anak, persiapkan diri. Artinya apa? Yang namanya mau punya anak itu nggak cuman satu kali coba, dua kali coba, tiga kali coba, ya kan. Ada beberapa pasangan yang memang butuh beberapa kali percobaan gitu lah, ya kan. Jadi nggak boleh stres. Ya, yang namanya itu nggak boleh stres. Olahraganya cukup, makanannya yang sehat. Ya tentu kalian nggak mau punya anak tapi gizinya kurang gitu lah ya. Makanannya yang sehat, lalu mulai tuh belajar nanti cara mengurus baby yang newborn, ya kan, yang baru lahir. Itu mulai tuh dipelajari semua. Ilmunya ditambah, ilmu mengurus anak, ilmu cara memandikan anak, cara menyusui, cara menggendong, ya kan. Hal-hal itu ya kalau memang nggak mau pakai suster ya silakan dipelajari sendiri gitu. Kalau mau pakai suster ya siapkan duitnya. Gitu. Tapi sebagai orang tua pun harus juga bisa ya mengurus newborn ya. Memang kalau newborn itu kan memang butuh keahlian khusus lah, ya, butuh keahlian khusus. Oke, lalu tips yang ketiga adalah persiapkan duitnya. Oke, yang namanya punya anak itu bisa dibilang nggak murah loh, ya. Bisa dikatakan gitu semenjak gua punya anak, monthly expense gua itu meningkat 10-20% gitu dari pas belum punya anak ya, dibandingkan dengan sebelum punya anak.
beli susu, beli pop, beli pampers, ya kan, beli yang namanya minyak telon, tisu, ya kan, baju-bajunya, ya kan, bedong-bedongnya, selimutnya, kaos kakinya dan sebagainya lah ya, gitu. Nah itu memang perlu disiapkan. Artinya jangan sampai begitu anaknya sudah lahir kalian kesusahan karena keuangan gitu, mau beli ini kurang, mau beli susu kurang, kasihan anaknya, kasihan babynya gitu lah ya, gitu. Nah pada tips yang ketiga ini juga pada persiapan keuangan pun kalian juga harus pikirkan juga masa kehamilan ya. Masa kehamilan ini 9 bulan ya, 9 bulan kalian harus rutin mengunjungi, berkonsultasi dengan dokter anak gitu lah ya. Itu juga ada biayanya ya kan, ada biayanya. Gua waktu itu 1 kali kunjungan ke RSIA Family ya, RSIA Family dengan dokter Gahrani Chen. Itu 1 kali pertemuan ya, 1 kali pertemuan itu estimasi ya, bisa dikatakan range-nya sekitar 1 sampai 2 juta ya. Itu untuk berkonsultasi ya kan, mulai dari biaya konsultasinya, biaya administrasinya, biaya USG-nya ya kan, lalu dengan obat-obatannya itu estimasi sekitar 1 sampai 2 juta sekali pertemuan. Nah, frekuensi konsultasi dengan dokternya pun berbeda-beda tergantung kondisi dari si mom ya, dari si mami ya tentunya ya. Bagaimana nih kondisi janinnya, apakah perlu dilihat lebih rutin. Nah kalau gua waktu itu kebetulan bini gua di trimester awal itu 2 minggu sekali. Ada 3 trimester, trimester 1, trimester 2, trimester 3 atau trimester akhir gitu. Bulan pertama sampai bulan ketiga itu yang biasanya rawan keguguran, makanya perlu kontrol dengan baik, perlu kontrol dengan dokter anak, dokter kandungan cukup rutin. Nah di trimester pertama akhir itu gue 1 bulan sekali, jadi begitu ya, bisa dikatakan lah sudah kehitung lah biayanya lah ya, sekitar 1 sampai 2 juta lah sekali konsultasi gitu lah ya. Supaya apa? Supaya janinnya aman gitu lah ya, supaya janinnya tidak kenapa-napa ya kan. Itu perlu dijaga ya kan, perlu dikontrol lah gitu, supaya bisa dilihat juga perkembangan janinnya ya kan. Lalu masuk ke trimester kedua. Trimester kedua itu ada yang namanya cek darah ya kan. Cek darah itu sekitar, kalau nggak salah itu sekitar 2 juta, 1,5 juta sampai 2 juta lah gitu ya. Plus ya tetap kontrol rutin setiap bulannya, sebulan sekali itu kontrol rutin, check up kontrol kandungan sama dokter anaknya, sama dokter kandungannya. Ada cek darah tadi, lalu juga ada 4D kalau mau melihat jenis kelamin anaknya lebih jelas gitu lah ya, bisa 4D ataupun kalau sebenarnya 4D itu juga sekaligus mengecek tulang belakang ya, tulang belakang, lingkar kepala, jarinya lengkap apa enggak gitu ya, bisa kelihatan sekitar di trimester kedua lah gitu. Gue lupa bulan keberapanya, tapi udah bisa mulai lihat lah gitu lah ya. Ya itu tadi biayanya sekitar 4D, USG 4D itu sekitar 1 jutaan lah ya, plus setelah 4D lalu kontrol dengan dokternya. Biasanya itu gue sekaligus 1 hari bisa gitu lah ya. Itu sekitar habisnya sekitar 3 jutaan, 2 sampai 3 juta kalau nggak salah ya. Lupa inget soalnya gitu. Oke, tadi ya sekitar gambaran biayanya sampai trimester kedua sudah mulai tergambar. Tadi ada cek darah juga, gitu ya. Dilihat nih darahnya normal atau ada abnormality gitu untuk dicek darahnya. Lalu masuk ke trimester ketiga. Masuk ke trimester ketiga ini bulan 6 sampai 7 itu
sebulan sekali kontrolnya. Nah itu juga tergantung kondisi ya, tergantung kondisi si babynya atau bagaimana gitu ya. Biasanya tuh kalau baby bulan-bulan trimester akhir itu ada yang wah ini udah turun banget nih gitu loh ya kan. Kalau udah turun banget ya mesti beli belt ada belt buat ibu-ibu hamil ya supaya didorong ke atas gitu. Ada beltnya gitu, ada korsetnya ya untuk mendorong baby ke atas ya gitu. Lalu nggak boleh banyak. Kalau yang lahiran normal ya kalau yang lahiran normal itu disarankan banyak jalan ya supaya gampang nanti lahirnya kalau lahiran normal. Tapi kalau lahiran sesar malah kalau berdasarkan pengalaman gua correct me ya if I wrong ya gitu ya. Kayak bini gua itu malah cenderung lebih banyak istirahat lah gitu, lebih banyak istirahatnya gitu loh. Sempet ngalamin beberapa kali bed rest gitu ya karena memang sudah terlalu turun gitu, anaknya pengen cepet-cepet keluar gitu. Nah itu ya balik lagi tergantung kondisi si baby gitu. Kalau memang sudah terlalu turun biasanya kita disarankan untuk bed rest gitu loh. Bed rest itu kalau pasukanku sih ya di rumah aja gitu, dijaga. Suaminya pun bantu jaga si istrinya supaya jangan terlalu capek, jangan terlalu stres, jangan terlalu banyak jalan ya kan itu. Lalu mungkin ada beberapa juga yang mengalami lahir prematur. Nah terus terang biaya lahir prematur itu cukup besar ya. Kalau tidak salah itu biaya prematur itu ada biaya tabungnya ya kalau nggak salah, ada tempat khusus untuk si baby tidur gitu lah ya. Nah itu bayar juga tuh, kalau nggak salah sih sekitar 1 jutaan, 1 jutaan per hari ya untuk si baby gitu lah ya, untuk si baby itu. Nah lalu tadi kalau ada kejadian lahir prematur seperti tadi, lalu hari H, maksudnya hari H itu hari kelahirannya. Hari kelahirannya itu biasa sih kalau bini gue tuh pakai cara sesar teknik sesar yang operasi sesar. Bini gue anak gue lahirnya secara sesar ya. Itu ada teknik baru yang penyembuhannya cukup cepat gitu loh, hanya 2 hari 1 malam udah dianjurkan boleh pulang gitu lah ya. Itu. Nah itu bini gue pada saat beberapa hari sebelum lahiran itu mengalami pendarahan dan akhirnya diputuskan harus menginap di rumah sakit gitu ya, harus bed rest di rumah sakit. Nah itu dikasih obat penguat paru ya kan, buat penguat paru supaya paru-parunya lebih cepat terbentuk gitu. Ada lah obatnya, itu sekali suntik sekitar berapa ya, 500 apa 750 ya gue lupa lah, 500.000 sampai 750.000 tuh gue lupa deh, ada deh pokoknya gitu ya kan. Lalu sampai hari hanya operasi sesarnya tuh sekitar 2 jam 3 jam udah bini gue udah boleh keluar dari ruang rumah sakit ya kan. Nah lalu diceklah si anak keadaannya bagaimana segala macem, dan syukurnya normal gitu ya kan, semua lengkap, semua aman gitu lah ya kan. Nah lalu biasa yang masih bingung soal penyakit kuning anak gitu ya kan, bisa mengecek si anak kuning apa enggak itu setelah 24 jam setelah lahir. Oke, jadi 2 hari setelah lahir itu baru bisa dicek lah ini anaknya ada kuning apa enggak gitu lah ya. Nah kalau yang punya pengalaman atau mungkin yang ada kuningnya gitu ya kan, akan dimasukkan ke ada kamarnya, ada tabung, ada tempatnya gitu, ada wadahnya gitu ya, untuk supaya kuningnya hilang gitu ya. Itu bayarnya ya sesuai dengan rate kamarnya lah gitu ya kan, sesuai dengan rate kamarnya gitu ya.
Lalu setelah pulang eh, gua itu pulangnya di hari ketiga ya, hari ini lahir. Besokannya tuh gua udah disuruh pulang malah sama dokter kandungannya ya kan, udah boleh disuruh pulang. Nah tapi belum tes kuning gitulah ya kira-kira, karena kan kuning itu baru bisa kelihatan itu di H+2 setelah lahiran gitu ya kan gitu. Tapi gue besokannya udah boleh pulang dan gue memutuskan untuk pulang ya kan. Lalu setelah pulang besokannya gue balik lagi ke rumah sakit untuk ngecek kuningnya, kira-kira seperti itulah ya gitu. Itu nggak bayar lagi karena sudah termasuk dalam paketnya. Nah biaya lahiran bini gue itu plus tadi ya, karena kan bini gue itu kan masuk harus beberapa hari sebelum harinya itu harus masuk gitu kayak kan, harus masuk rumah sakit gitu, harus menginap di rumah sakit untuk dikontrol, tadi dikasih obat penguat paru segala macamnya. Itu biaya rumah sakit gue tuh sekitar 47 juta ya, 47 juta sekian gitu lah ya kan. 47 juta sekian itu untuk biaya operasi secara sesar gitu lah ya, 47 juta sekian gitu loh ya. Gue lahirannya di RSIA Family di Pluit ya, Jakarta Utara gitu, dekat-dekat Mall Emporium gitu. Nah itu sekitar 47 juta. Lalu ke beberapa hari kemudian ya harus balik lagi, itu udah termasuk gitu ya. Lalu gue share sedikit. Jadi sebenarnya pihak rumah sakit itu bekerja sama dengan beberapa asuransi lah gitu lah ya, beberapa asuransi. Ini cukup ngebantu lah gitu lah ya. Waktu itu tuh gue beberapa bulan sebelum lahiran itu bini gue masukin asuransi yang khusus untuk mengcover biaya lahiran gitu. Jadi waktu itu gue bayarnya 20 juta ya, tapi di covernya 30 juta, jadi hematlah 10 juta gitu kira-kira ya. Nah kemarin itu gue ambilnya 20 juta, di covernya 30 juta, jadi gue total hanya ngebayar 37 juta. Ada juga paket yang lebih tinggi, bayarnya 30 juta, di covernya 40 juta gitu. Lalu untuk rawat jalannya dapat sekitar 1,5 juta, di cover 1,5 juta gitu. Tapi setelah lahiran selesai gitu, ya lumayan lah, hemat-hemat 10 juta ya kan, ngebantu gitu. Oke, lalu beberapa hari kemudian ngecek kuningnya normal ya, walaupun ada tapi masih normal lah gitu lah Mbak. Tinggi tapi normal gitu loh, masih di atas threshold kewajarannya gitu loh. Nah total dari kontrol sebelum lahiran sampai lahiran gitu ya, itu bisa harus disiapkan lah, itu sekitar mungkin estimasi 70 sampai 80 juta. Itu sudah cukup sih. Waktu itu gue di RSIA Family ya kan, beserta obat-obatannya segala macam 70 sampai 80 juta gitu ya. Itu hanya untuk rumah sakitnya aja ya, 70 sampai 80 juta itu hanya untuk rumah sakitnya aja, mulai dari kontrol bulanan, obat-obatnya sampai ke lahirannya. Itu sekitar segitulah gitu ya. Tapi balik lagi, kondisi rahim itu berbeda-beda ya kan. Mungkin ada yang butuh bayi tabung, itu beda lagi harganya. Ada yang butuh inseminasi ya kalau nggak salah namanya, gue lupa istilahnya, yang adalah istilahnya gue lupa, itu juga beda lagi harganya. Cuman kalau nggak salah inseminasi itu 7,5 juta deh. Iya, kalau nggak salah 7,5 juta gitu, gue lupa gitu. Itu. Nah setelah anaknya lahir ya tadi itu kenapa gue bilang mesti disiapin, beliin susu
ya kan. Kalau memang kalau memang ASI istrinya nggak keluar, ya mau nggak mau kan pakai susu formula. Pakai susu formula itu yang 400 gram ya kalau nggak salah, 400 gram. Gue pakainya Enfamil ya buat moms. Kalau kebetulan anak gue cocok sama Enfamil, ya udah gue skip terus pakai Enfamil gitu ya. Ada tuh yang buat newborn, itu harganya sekitar 169.000. Belinya di di Duta Mas ya. Di Duta Mas ada tuh sebelahnya Duta Buah. Nah itu 169.000 ya. So far sih memang paling murah ya. Kalau ada yang lebih murah lagi bisa nih share di kolom di bawah ya gitu. Kayak kebetulan anak gue kan cocoknya sama Enfamil gitu. Enfamil yang buat newborn sampai sekarang pun masih dipakai tuh, diminum tuh Enfamil, cocok gitu lah, dan tidak ada alergi, tidak mencret, so far oke ya gitu ya kan. Lalu setelah 1 bulan lahiran, nih gue kasih tau kronologisnya biar mulai pada ngerti nih apa sih mesti disiapin gitu loh. Setelah 1 bulan kita harus si anak itu harus imunisasi ya, harus disuntik lah gitu. Apa BCG ya, ada listnya, kalian bisa cari di internet, bisa cari di website. Itu banyak imunisasi untuk anak newborn gitu lah ya. Itu range-nya sekitar 1 tahun apa 2 tahun ya? Kayaknya 2 tahun deh. Ya kayaknya 2 tahun deh. Ya range itu sampai 2 tahun itu diimunisasi terus. Ada yang disuntik, ada yang disuntik lewat lengan, ada yang ditetesin lewat mulut gitu ya kan. Nah itu kira-kira sekitar, estimasi sih sekitar sekali imunisasi itu sekitar 1,5 sampai 2 gitu ya. Gua imunisasinya di Miracle itu di Green Lake City. Nanti linknya bisa gua taruh di bawah ya. Nanti linknya tadi RSI juga gua akan coba taruh linknya di bawah gitu, sama Instagram Dokter Gahranicernya itu. Gahranicer itu cukup terkenal ya. Nah istrinya itu ya yang mengelola si klinik Miracle tadi gitu. Kalau mau ketemu Gahranicer di klinik Miracle pun juga ada gitu dia kan, untuk dokter kandungan gitu ya kan. Nah tapi kalau istrinya adalah dokter anak gitu ya. Jadi memang cukup tinggi ya biaya untuk punya anak lah ya. Namun itu pengalaman gue, nah gitu. Jadi memang mungkin ada yang merasa aku nggak perlu kontrol setiap bulan, itu terserah gitu ya kan. Ada yang mungkin punya pilihan lain, itu terserah ya kan. Saya kembalikan ke kalian ke lulu pada, yaitu sekedar sharing. Jadi mungkin sekitar ya kalau memang punya anak ya disiapkanlah kesehatan, makanannya, duitnya ya kan. Duitnya tuh kalian mesti punya nanti baby cribnya, tempat tidurnya, selimutnya, susunya, pampasnya gitu kan. Belum lagi mainannya ya kan, kalau mau merangsang motorik dan sensorik si baby ya kan. Jadi ya moms dan papi mesti siapin lah gitu ya. Jangan malah menyiksa si anak gitu, kelaparan kasihan gitu ya kan. Nah ini mungkin begitu sharing gua hari ini. Thank you semua yang udah nonton. See you next time. Bye bye.